Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Selamat pagi teman-teman. Dan terima kasih sudah menyiapkan segala acaranya pada pagi hari ini. Gimana nih teman-teman? Masih semangat gak? Harusnya masih dong, kan masih pagi. Kalau misalnya nggak kenalan kan nggak sayang nih. Nah, pada podcast kedua kali ini, aku mau perkenalan dulu. Namaku Ainaya Al-Fatihah, mahasiswa program studi agribisnis tahun 2018. Pada podcast kali ini, kita mengangkat sebuah topiknya yaitu tentang gimana sih caranya buat berprestasi. Pastinya teman-teman mikir kan nih, mahasiswa baru gitu, kayak gimana sih caranya buat berprestasi gitu kan, pasti masih nggak tahu nih tips and triknya supaya tetap kuliah tapi tetap berprestasi juga. Kita kedatangan narasumber yaitu Kak Tan Elvianka sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta tahun 2020. Selamat pagi Kak Selamat Tan. pagi. Iya dong. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kenalan dulu Kak. Oke. Biar adiknya tahu. Oke. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi mahasiswa baru angkatan 2020 Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Selamat datang adik-adik di fakultas kita tercinta. Sebelumnya nih aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, biar lebih asik nih ngobrolnya. Perkenalkan, nama aku Tan Elvianka Novida Siagian, biasa disapa Tan, dan aku merupakan mahasiswi agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Dan alhamdulillah pada tahun ini aku diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi UPN Veteran Yogyakarta. Nah, pastinya nih sibuk banget nih Kak jadi mahasiswa berprestasi. Pasti kan adik-adik nih punya stigma kayak gitu nih. Terus kesibukan sekarang yang lagi ongoing gitu, kesibukan Kakak tuh apa sih sekarang? Ya, mungkin di sini aku ingin memberikan sedikit gambaran apa aja sih kesibukan aku di saat pandemik ini. Yang pertama itu aku sedang tengah disibukkan oleh lomba debate English nasional yang diadakan oleh Kemendikbud atau National University Debate Championship, dan perlombaan itu diadakan selama 1 tahun sekali oleh Ristekdikti. Dan tak hanya itu, aku juga saat ini tengah menjadi Delegation of Indonesia di The 8 of AFLES atau Asian Future Leader Summit yang seharusnya diadakan di Malaysia tetapi terhalang oleh pandemik, jadi kegiatannya di-online-kan. Tidak hanya ikut di kegiatan internasional ataupun perlombaan, saat ini aku juga tengah disibukkan dengan beberapa organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Untuk di dalam kampus sendiri, aku saat ini menjabat sebagai sekretari di ECDC atau English Conversation and Discussion Club. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu apa sih ECDC itu, ECDC itu adalah salah satu UKM di UPN Veteran Yogyakarta yang berbasis di edukasi di bidang English. Jadi kita mengedukasi teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Selain itu, aku juga involving di organisasi luar kampus yang bernamakan AYOIN LV Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga nih, apa sih AYOIN itu ya? Pasti kan masih pada nggak ngerti. AYOIN itu merupakan organisasi non-government organization. Jadi kita itu bergerak non-profit teman-teman. Jadi kita bergerak di pemberdayaan sosial, baik itu di bidang kepemudaan, di pendidikan dan pemberdayaan sosial. Nah, selain itu udah nih sibuk organisasi, sibuk perlombaan dan kegiatan internasional. Saat ini juga aku tengah disebutkan oleh kegiatan asisten dan saat ini juga diamanahkan sebagai manager volunteer di Office of International Affairs. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih Office of International Affairs, jadi OIA UPN VYK merupakan sebuah layanan internasional di UPN Veteran Yogyakarta berbasis tentang informasi mengenai kegiatan internasional. Jadi teman-teman juga bisa follow nih di Instagram di @oiaupnvyk. Nah, selain itu di sana juga banyak kegiatan student exchange tentang info-info perlombaan di ranah internasional maupun kegiatan-kegiatan internasional lainnya. Selain itu juga saat ini aku juga tengah disibukkan oleh asisten praktikum di 2 praktikum. Yang pertama itu teknologi pangan dan yang kedua itu teknologi tanaman musim. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, nanti kedepannya kalian juga akan disibukkan oleh berbagai macam praktikum. Nah, buat teman-teman mungkin sekian dari saya untuk
perlombaan dan segala macam hal kesibukan saya saat ini. Nah, pastinya nih habis organisasi kan banyak nih kakak nih, ada tadi 3 kalau nggak salah ya, 3 ya. Terus banyak kegiatan kayak asisten kayak gitu. Apa sih prestasi kakak, achievement kakak selama kakak di UPN Veteran Jakarta sebagai mahasiswa berprestasi itu, achievement kakak tuh apa aja sih kayak gitu? Oh, oke. Baik, di sini mungkin aku sedikit menjelaskan prestasi itu kita dapatkan oleh proses-proses untuk mencapai tujuan tertentu ya. Benar banget. Benar. Jadi prestasi itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu prestasi akademik dan yang kedua itu prestasi non akademik. Jadi yang pertama prestasi akademik apa sih itu Kak gitu. Jadi kalau prestasi akademik itu yang kita dapatkan di perkuliahan, yaitu merupakan suatu theoretical seperti itu dan nilainya juga dapat secara realistik melalui IPK contohnya. Dan yang kedua itu prestasi non akademik. Nah, prestasi non akademik ini di luar dari theoretical. Jadi kita dapatkan di luar dari kegiatan akademik di kampus. Contohnya aja kita memiliki tingkat skill communication yang baik dan juga memiliki leadership yang baik. Jadi seperti itu. Dan mungkin di sini aku ingin memberikan sedikit gambaran aja ke teman-teman beberapa highlight achievement aku saat ini gitu. Yang pertama itu kemarin aku alhamdulillah jadi finalis Kopertis 5 di pemilihan mahasiswa berprestasi nasional oleh Ristek Diki. Selain itu juga aku delegation atau awardee dari studi visit di Western Sydney University Australia, dan selanjutnya itu aku best presentation di National Essay Competition at Expo dan beberapa hal lain di kompetisi. Dan selain itu di kompetisi juga aku juga aktif di kepanitiaan dan organisasi serta event-event internasional juga. Mungkin itu achievement aku selama di perkuliahan. Banyak banget gak sih teman-teman? Gimana tuh? Masih pengen gak nih jadi mahasiswa berprestasi? Pengen dong. Nah, kalau misalnya buat mencapai sesuatu itu kan pasti kan butuh perjuangan. Nah, terus kalau dari Kak Tan sendiri nih, gimana sih Kak buat tips and triknya? Oke, untuk tips and triknya di sini aku akan divided into 5 section ya. Yang pertama itu set our dreams and set our goals and focus to it. Kenapa sih kita harus sebagai mahasiswa itu harus set goals dan dream? Tujuannya ketika kita nanti ke depannya itu kita tahu nih mau kemana. Contohnya aku nih, aku dulu saat maba aku juga pernah set goals kalau semisal aku ingin lulus dari kampus itu kurang dari 4 tahun dan memiliki IPK cum laude atau 3,5. Nah, itu merupakan salah satu goals aku ketika aku mahasiswa baru. Nah, teman-teman juga pasti punya dong beberapa mimpi, beberapa keinginan. Nah, sehingga tetap teman-teman tuh dari awal, apalagi ketika mahasiswa baru tuh set goals terlebih dahulu, sehingga nantinya itu lebih mempermudah teman-teman untuk mencapai tujuannya. Dan yang kedua itu adalah teman-teman juga harus create plan. Jadi create plannya ini aku divided lagi into 2. Jadi yang pertama itu buat short term. Nah, short term itu merupakan kegiatan-kegiatan kita di yang singkat. Misal kalau aku nih untuk 1-2 bulan terdekat aku selalu mencatat aku kegiatannya apa-apa aja nih selama 2 bulan ke depan gitu. Sehingga nantinya kita lebih ada well preparation dan kita juga mempersiapkan lah gitu ketika kita apa yang kita bisa bawa nantinya di acara tersebut atau di kompetisi tersebut. Dan selanjutnya itu ada long term. Nah, kenapa aku buat long term nih? Karena memang ketika aku elaborate lagi dari yang pertama, kita punya goals dan punya mimpi, dan aku selalu buat long term juga. Jadi semisal ketika aku mahasiswa baru, aku set goals terlebih dahulu di long term. Di 8 semester itu aku mau ngapain aja, yang misalnya di semester 1 IPK yang cum laude, di semester 2 fokus organisasi dan semacamnya gitu. Kenapa 2 ini juga hal krusial, short term dan long term ini juga akan mengingatkan kita kepada apa yang ingin kita lakukan nantinya di dalam jangka pendek dan jangka panjang nantinya. Dan yang ketiga merupakan well time management. Nah, teman-teman, untuk menjadi mahasiswa berprestasi, mahasiswa berproduktif, teman-teman juga dituntut untuk melakukan waktu yang baik. Jadi teman-teman harus memanajemen waktu yang baik. Kenapa? Karena nantinya kita akan lebih preparation yang baik juga gitu. Karena
kita tidak amburadul aja gitu, Keteteran. acak-acakan. Nah, aku juga merupakan orang yang pelupa juga. Jadi untuk aku overcome my weakness itu, aku selalu membuat plan-plan. Jadi aku buat to-do list nih. Hari ini aku mau ngapain aja, pukul berapa, dan aku harus ngapain. Jadi aku bisa nih belajar dan prepare terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang keempat itu, aku selalu build a positive mind and competitive mind. Kenapa? Karena untuk menjadi mahasiswa berprestasi juga mahasiswa yang produktif, kita harus memiliki mind yang atau pikiran yang kompetitif ataupun juga yang positif. Kenapa? Karena kita bakalan bertemu dengan orang-orang hebat, kita harus memiliki sifat kompetitif juga untuk mengalahkan mereka begitu. Cara aku untuk build my positive and competitive mind ini dengan melakukan cara membentuk lingkungan yang baik. Nah, contohnya aja aku memiliki lingkungan yang emang suportif banget dan kompetitif banget, hingga ketika aku melakukan sesuatu itu aku selalu mengingat mereka nih, mereka keren-keren. Nah, jadi itu membuat acuan bagi diri aku sendiri untuk menjadi keren dan ikut lomba dan sebagainya macamnya. Dan yang terakhir adalah keep in mind with our goal. Nah, buat teman-teman mungkin terkadang ketika kita melakukan prestasi, ketika melakukan kegiatan banyak gitu kan pasti unmotivated atau less motivated ataupun capek gitu. Ya, that's okay, itu kayak itu sangat dinormalize sekali. Tetapi cara aku untuk menyikapi ketika rasa malas itu menghampiri itu, aku selalu mengingat lagi tujuan aku di awal. Aku ingin membahagiakan orang tuaku gitu. Jadi aku selalu ngelihat foto nih di galeri, ngelihat foto-foto keluarga gitu. Jadi ketika aku memang less motivated melihat foto-foto mereka itu, jadinya lebih semangat lagi dan lebih bahagia lagi gitu. Dan ketika aku letih, tiba-tiba aja tuh langsung Semangat lagi. ya, stigmanya aku tuh langsung semangat lagi gitu. Mungkin 5 highlight dari aku sih itu aja sih, Mbak. Nah itu guys, tips and triknya dari Kak Tan ada 5, jangan lupa dicatat biar bisa berprestasi kayak Kak Tan. Selanjutnya nih, sekarang sesi Q&A aja kali ya. Ada pertanyaannya nih di live chat teman-teman. Ada nih dari Salsa Apriliana Demak. Nih Kak, ada pertanyaan nih Kak. Bagaimana cara kakak mengatur waktu akademik di kampus dan di luar kampus? Gimana nih Kak? Baik, terima kasih sebelumnya sama Salma ya. Salsa, Maaf ya. Terima kasih Salsa. Jadi untuk aku sendiri, setelah yang aku sampaikan juga sebelumnya, aku juga membuat manajemen time well. Kenapa? Karena memang untuk kita memanajemen waktu antara kuliah, organisasi, kompetisi dan lainnya itu kita harus membuat waktu yang baik gitu. Sehingga untuk kita nantinya itu akan lebih baik juga. Contohnya saja membuat to-do list. Misalnya kalian itu hari ini mau ngapain aja, dibuat itu tanggal berapa, hari apa, dan kegiatannya apa-apa aja beserta waktu-waktunya juga. Sehingga itu bakal reminding kita bahwasanya kita memiliki aktivitas-aktivitas tersebut begitu. Selain itu juga aku selalu memotivasi diri sendiri juga sih, karena memang untuk itu tak luput dari motivasi dari orang-orang yang kita cintai, contohnya keluarga ya. Keluarga, Nah, doi gitu kan Kak. Teman. Nah, jadi itu dijadikan motivasi aja buat teman-teman, apapun yang kalian pengenin, diniatkan bahwasanya kalian ingin membahagiakan ataupun pengen mereka itu merasa bangga terhadap diri kalian, sehingga itu akan bersinkron di antara kedua itu. Nah, terus ada pertanyaan kedua nih Kak, dari Aji Rizky dari Salteng asalnya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mencari passion dalam diri kita yang belum kita sadari, dan bagaimanakah cara menumbuhkan kepercayaan diri agar kita berprestasi? Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Aji dari Sulteng. Oke. Terima kasih ya. Yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana cara menemukan passion. Benar. Oke, mungkin dari aku sendiri untuk mencari passion itu sendiri, itu yang pertama itu aku selalu mencari informasi-informasi mengenai hal-hal yang aku suka. Nah, passion itu kan didasarkan oleh hal-hal yang kita sukain. Jadi cara aku menemukan passion, aku selalu mencari kegiatan-kegiatan, banyak kegiatan, karena memang aku dasarnya orang yang suka haus akan pengetahuan dan pengalaman.
Nah, jadi maka dari itu untuk mencapai aku yang tahu nih passion aku senangnya ke sini, aku selalu mengikuti berbagai kegiatan baik itu di organisasi, baik itu kompetisi dan kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional. Dan yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri. Benar. Ya, Oke, kayak gitu. mungkin untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu aku memberikan tips ya teman-teman. Yang pertama itu kalau kalian malu nih, malu ketika berbicara dengan orang lain, kan membutuhkan komunikasi yang baik juga Benar. kan. Biasanya juga dulu aku selalu berkaca di cermin nih. Aku selalu Ngomong depan komunikasi kaca gitu dengan ya, Kak? aku selalu komunikasi di depan cermin untuk menumbuhkan rasa Percaya diri. percaya diri aku ketika berkomunikasi. Selain itu yang kedua juga aku selalu belajar juga nih dari internet karena kan internet juga harus kita gunakan dengan baik. Aku selalu belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, cara meningkatkan percaya diri melalui YouTube ataupun webinar-webinar begitu. Mungkin yang ketiga, aku pengen yang ketiga sih, untuk Boleh. mendapatkan rasa percaya diri itu biasanya kalian harus bertemu dengan orang banyak. Salah satu caranya itu kalian bisa ikut kepanitiaan ataupun ikut organisasi sehingga ketika kalian dituntut untuk berbicara dan berkomunikasi itu akan lama-kelamaan menumbuhkan rasa kepercayaan diri di dalam diri kalian sendiri. Begitu sih tips Betul. dari aku. Jadi gitu deh. Jadi be a smarter people gitu. Selanjutnya buat pertanyaan dari Nur Fauzi Yunus, asalnya dari Lampung ya. Nah ini Kak mau tanya, apakah kita salah jika kita hanya fokus kuliah dan tidak mengikuti kegiatan mahasiswa lainnya? Jadi kalau misalnya zaman sekarang nih dipanggilnya kupu-kupu gitu, Oke. mahasiswa kuliah bulan. Oke, mungkin aku mencoba menjawab siapa tadi namanya ya? Yunus. Yunus. Terima kasih Yunus atas pertanyaannya. Tapi mungkin di sini aku memberikan dari perspektif aku aja ya. Kenapa sih Kak, apakah salah kita ketika menjadi mahasiswa biasa-biasa aja? Menurut aku ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita sudah di tingkat strata tertinggi. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk belajar akademik di kampus, bukan hanya untuk meningkatkan IPK. Karena menurut aku IPK itu saat ini sudah gampang dicari dan emang banyak orang yang memiliki IPK yang sudah cukup tinggi gitu, yang cum laude. Maka dari itu aku menyarankan buat adik-adik ikut kepanitiaan, ikut organisasi, untuk ikut perlombaan. Kenapa? Karena kalian selayaknya harus mencari jati diri dan passion kalian ketika kalian duduk di bangku perkuliahan. Karena nantinya hal-hal ini, pengalaman-pengalaman ini akan nantinya bermanfaat buat kalian ke depannya, apalagi di dunia pekerjaan. Mungkin itu. Jadi tetap berguna gitu ya Kak? Ya, pasti Nggak dong. cuma jadi mahasiswa yang fokus kuliah aja Iya. gitu. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir, boleh kan Kak? Boleh Satu banget. lagi. Nah, ini dari Alivia Fardianto. Izin bertanya Kak, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memiliki rasa tanggung jawab dan konsisten dengan plan-plan kita agar kita bisa mencapai goals yang kita harapkan? Oke. Jadi terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa tanggung jawab? Ya. Kalau untuk aku sendiri, aku memiliki set in mind kalau semisal aku punya tanggung jawab untuk membahagiakan keluarga aku gitu. Kenapa? Karena memang aku merupakan anak satu-satunya, anak tunggal, dan aku berasal dari Medan gitu. Dan untuk aku mencapai segala halnya itu selalu aku dasarkan oleh keluarga aku gitu. Kenapa aku nih bisa mencapai prestasi-prestasi ini? Karena aku memiliki rasa tanggung jawab besar untuk membahagiakan mereka. Karena memang untuk menyekolahkan kita di sini itu kan tidak mudah gitu kan. Dan untuk menemukan rasa tanggung jawab juga, selain itu aku ketika aku ingin mengikuti sesuatu, pastinya kan kita harus ada waktu, pikiran dan lain-lain, sehingga kalau misalnya kita pun tidak tanggung jawab gitu, itu bakal balik lagi ke diri kita, bakal ada beban moral gitu. Kenapa kita tidak tanggung jawab terhadap aktivitas atau acara-acara tertentu, sehingga untuk menemukan rasa tanggung jawabnya itu beda-beda. Tapi untuk aku sendiri, keep in mind with my family gitu sih. Kalau buat konsisten nih sama plan-plan yang udah kita buat tuh gimana caranya Kak? Ya karena memang kalau misalnya untuk konsisten itu tiap orang baik lagi ya, beda-beda caranya. Tapi untuk aku konsisten itu karena memang aku seorang idealis gitu. Aku mencapai mimpi-mimpi aku didasarkan oleh tujuan-tujuan yang sebelumnya aku buat gitu. Untuk aku mencapainya itu aku selalu aku sudah set in mind banget nih dari awal. Kalau misalnya itu
ini memang yang aku mau gitu, ini tujuan aku. Dan gimana pun caranya tetap harus Iya, tercapai nah gitu ya Kak. benar, itu sih. Oke, nih terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mau bertanya. Dan itu tadi udah dijawab sama Kak Tana sendiri. Kalau misalnya nanti belum puas, bisa langsung chat kakaknya pribadi. Iya, benar. Terus ada motivasi nggak sih Kak buat adik-adik semuanya? Pesan-pesan gitu? Mungkin pesan-pesan aku buat mahasiswa baru, adik-adik kita tercinta di Fakultas Pertanian, kita itu saat ini berada di strata tertinggi pendidikan, yaitu sarjana, dan kita itu sudah bergelar mahasiswa, sehingga sudah semestinya kita itu untuk mengeksplor hal-hal baru, dan kita juga selain itu juga kita harus mencari experience tertentu untuk mencapai passion kita. Nah, jadi maka dari itu untuk mencapai tujuan-tujuan kita itu kita dibutuhkan banyak kegiatan nih, dari prestasi maupun non akademik, dari kompetisi, dari organisasi, event internasional maupun event nasional juga, dan itu akan membuat kita itu menemukan jati diri kita dan menemukan passion kita, sehingga nantinya ketika kita lulus setelah duduk di bangku perkuliahan, ilmu dan pengetahuan kita itu dapat berguna untuk kita dan masyarakat juga gitu. Benar. Oh iya Kak, kan tadi kita waktu di awal nih, kita balik lagi nih, waktu di awal kan kita tadi udah nanya kakak, terus bisa ikut lomba debat yang mewakili UNIF. Gimana sih Kak caranya? Tuh seleksinya kayak gimana atau gimana gitu? Jadi mungkin kita throwback lagi ya, Iya, flashback throwback bentar. dulu Jadi dong. ya, jadi untuk lomba debate itu, buat teman-teman yang belum tahu, lomba debate atau NUDC National University Debate Championship itu kita itu dari universitas mengirimkan satu tim dan satu adjudicator. Nah, seleksi untuk adjudicator dan tim ini itu dilakukan secara internal, baik dari kalangan tertentu gitu. Misalnya kalian semester 1, 2 ataupun sampai 5, maksimal sampai 5. Kenapa sih gitu kan? Karena memang untuk mencapai menjadi kandidat di tim tersebut kan kita harus menyeleksi secara internal untuk diperlombakan di ajang nasional. Jadi itu kita ada seleksi internal terlebih dahulu nih untuk debatersnya dan adjudicator. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di jalannya perdebatan itu ada adjudicator dan ada debater. Jadi debater itu yang berkomunikasi nih dengan argumen-argumen tertentu, sementara untuk adjudicator itu merupakan juri ataupun penilai yang menilai jalannya perdebatan oleh debater tersebut, begitu. Itu bisa nggak sih Kak kalau misalnya kita tuh bukan anggota dari LCDC UKM itu, kita bisa nggak sih ikut seleksinya gitu? Oh bisa. Bisa banget gitu. Biasanya kita beberapa bulan sebelum perlombaan National University Debate Championship kita melakukan seleksi internal, baik itu dari ECDC maupun di luar ECDC teman-teman. Jadi bisa aja juga nih follow @ECDC UPNPK. Tetap ujung-ujungnya ya Promosi. Kan? Promosi. Boleh juga kalau misalnya pengen ke organisasi yang bukan masalah akademik banget nih, boleh bisa banget join ke UKM lain, Iya. kayak UKM seni, pencaksilat, UKM Kristen kayak gitu, kalian bisa Benar. join. Dan kayaknya masih ada yang pengen tanya nih Kak, dari Oke, nggak Zahra apa-apa Tia Amanda, asalnya Tangerang nih, pengen nanya nih, izin bertanya Kak, gimana caranya menyampaikan pikiran dengan bahasa yang baik? Kadang kan ada ide tapi kita susah nih buat nyampeinnya gitu Kak, gimana? Oke, untuk memberikan komunikasi yang Iya. baik ketika kita berbicara itu, menurut aku tadi udah aku sampaikan sebelumnya, kita itu banyak-banyak berlatih karena practice makes perfect gitu. Karena memang untuk menjadi seseorang yang memiliki komunikasi yang baik itu tidak mudah gitu. Pasti ada proses tertentu untuk mencapai komunikasi kita menjadi baik gitu. Salah satunya tadi dengan mengikuti organisasi gitu. Jadi banyak banget organisasi baik di tingkat himpunan, di tingkat fakultas maupun di universitas. Benar. Yang teman-teman bisa ikuti gitu. Ketika kalian mengikuti organisasi, pastinya kalian dituntut untuk berbicara gitu, untuk mengemukakan ide kalian gitu. Sehingga ketika nantinya kalian banyak nih kepanitiaan, banyak event tertentu gitu, kalian akan membentuk nih
membentuk cara tersendiri alamiah bagaimana cara komunikasi yang baik dan dengan menyampaikan secara baik pula begitu. Pokoknya intinya menumbuhkan leadership kita. Iya, tentunya gitu. Bener banget. Pokoknya nih guys, pokoknya don't be scared about what you want to do. Jadi jangan pernah takut melakukan apa yang kalian pengen lakuin. Karena kalau misalnya kita nggak pernah mencoba, kita tuh nggak bakal tahu ke depannya tuh bakal kayak gimana. Dan kalau misalnya ini tuh tidak men-challenge kamu, if it doesn't challenge you, it won't change you gitu. Iya, benar. Bener banget ya Kak? Benar banget memang. Jadi kalau disimpulkan nih dari tips and triknya Kak Tan itu yang pertama kita harus set plan or dream. Yang kedua kita harus create target jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga yaitu well time management. Yang keempat yaitu build positive and competitive mind. Dan yang terakhir keep in mind with goals and dream. Dan jangan pernah lupa kalau misalnya kita tetap harus berbakti kepada orang tua dan tetap harus berprestasi. Benar. Terima kasih Kak Tan buat waktunya. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua udah tetap stay di Zoom atau di web. Nah ini ada persembahan nih Kak buat Kak Tan. Gimana nih? Gini aja. Nih ada persembahan buat Kak Tan. Terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.